Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Budi. Saya di sini mau membuat video yang di videonya itu ada isi yang namanya konfigurasi router, ya kan? Nah, video ini saya buat tujuannya adalah untuk mengerjakan remedi mata kuliah desain jaringan komputer yang telah diampu oleh yang terhormat Bapak Ali Murtado selaku dosen pengampu. Nah, ngomong-ngomong soal router ini sebelum kita mulai ya. Jadi ngomong-ngomong soal router, jadi router itu sebenarnya ada banyak macamnya, ada banyak jenisnya, ada banyak mereknya. Nah, setiap merek itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, yang kita konfigurasi sekarang itu adalah router yang berjenis atau bernama tenda. Nah, jadi pertama-tama teman-teman harus menyiapkan dulu propertinya. Properti dalam hal ini adalah satu router, yang kedua kabel LAN yang ada konektornya RJ45 karena kita pakai RJ45 di sini. Lalu yang ketiga pasti sumber internetnya. Oke, nah kabel yang dari LAN 1 atau LAN 1 sampai 2 sampai 3 itu langsung ditancapkan saja ke ke konektor atau ke port Ethernet yang ada di laptop atau PC teman-teman. Nah kan, setelah ditancapkan kita coba buka websitenya tenda. Kita ketik 168.0.1. Nah, setelah tiba di tampilan awal, ya kan, ini sudah ada. Lalu kita buka untuk kita klik tampilan static IP. Nah, static IP, setelah itu cek dulu ini sudah record atau belum layarnya. Sudah. Setelah kita cek static IP, kita isi yang pertama adalah IP address, ya kan. Setelah kita isi IP addressnya, oke, kita isi dulu. Kita isi dengan 192.168.100.11. Kenapa kok 11? Karena NIM saya 11. Lalu subnet masknya kita isi 255.255.255.0. Lalu di default gateway kita isi 192.168.100.1. Private DNS kita isi 8.8.8.8. Lalu di alternatif DNS kita isi 8.8.44. Setelah itu kita kasih nama. Saya aja langsung Setio kan. Lalu kita isi passwordnya ini 1 sampai 8 saja biar enggak ribet nanti kalau misal kita lupa, karena memang 95% masyarakat kalau ngisi password di awal-awal itu pasti urut angka gitu aja. Selanjutnya kita klik OK, kita klik administration, lalu di HCP servernya kita hilangi centangnya gitu kan. Lalu kita ganti LAN IP. Nah, LAN IP di sini kita sesuaikan dengan perintah yang telah diberikan, yaitu 10.1 10.10.10.1. Lalu untuk subnet masknya kita sesuaikan saja. Nah, kita tunggu dulu sampai proses rebootingnya selesai. Ini juga lumayan lama, sekitar ya 10 sampai 15 detik lah ya. Kita tunggu dulu sampai proses ini selesai. Jadi kalau konfigurasi itu jangan terlalu gegabah atau kubuh ya, harus santai saja. Oke, ini kenapa kok nggak connect? Karena kita belum menyamakan IP yang ada di komputer atau laptop kita dengan yang telah kita setting. Oke, kita buka langsung di bagian Ethernet. Jadi stepnya itu dari troubleshoot setting itu langsung ke Ethernet, ke ini wifi nya kita disable dulu karena kita pakainya Ethernet bukan wifi. Nah,
Setelah itu kita klik Ethernet, lalu kita klik Properties. Nah, setelah kita klik Properties, kita masuk ke Internet Protocol version 4. Kita klik, kita ganti use the following IP address. Kita isi IP yang telah kita setting tadi, yaitu 10.10.10.1. Nah, di bagian bawahnya, di bagian DNS itu juga kita isi sesuai dengan yang kita setting tadi. Oke. Nah, setelah itu kita klik OK. Isi ya kan. Oke, kita oke sekarang. Kita klik OK lagi. Nah, kita sudah ada di penghujung acara. Belum. Ini belum selesai, ini tahap pertama. Lalu kita tunggu dulu. Cepat atau lambatnya connect internet itu tergantung spek dari PC atau laptop yang kita gunakan. Nah, kalau laptopnya kentang seperti laptop saya ini jadi agak lama. Ini baru muncul. Kita coba buka YouTube, coba buka, kira-kira bisa atau enggak. Nah, kita lihat aja bareng-bareng. Oke, secara teori kalau stepnya benar itu pasti bisa buka YouTube atau dalam arti terhubung ke internet, ya kan? Nah, ini bisa. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya itu kan barusan pakai LAN atau pakai kabel, gitu kan, atau wired lah bahasanya. Nah, habis ini kita akan setting menggunakan wireless atau tanpa kabel. Jadi, oke, kita nikmati dulu video-videonya ini. Ntar cek dan memang bisa digunakan internetnya dengan menggunakan kabel Ethernet. Oke, kita tunggu dulu. Nah, setelah kita cabut barusan, kita enable lagi WiFi yang telah kita disable tadi. Kita enable, kita tunggu prosesnya dulu sebentar. Lalu, ya agak lama memang karena laptopnya kentang. Ntar kita langsung klik properties dan kita setting hampir sama kayak tadi. Mungkin ada beberapa yang kita rubah karena memang konteksnya ini pakai wireless gitu kan. Oke, kita setting angkanya sesuai dengan yang ada di video saja. Oke, kita klik yes, kita klik OK seperti yang tadi. Kita tunggu dulu, kita tunggu apakah sudah bisa digunakan internetnya. Ternyata masih belum. Kenapa? Karena belum kita sambungkan dengan WiFi yang kita setting tadi. Kita klik setio di sini, kita klik connect, kita input password atau sandi yang telah kita setting tadi, yaitu 1 sampai 8. Oke, setelah dipastikan benar kita klik OK dan yes. Setelah itu kita tunggu apakah bisa terkonek atau belum. Oke, agak lama, sorry. Oke, nah setelah ini connect tapi di sini belum mendapatkan internet. Nah, belum mendapatkan internet itu ada beberapa sebab. Mungkin sebab pertama karena kesalahan settingan yang kita gunakan tadi, mungkin ada yang salah. Coba kita benahi pelan-pelan.
coba apa yang menjadi kesalahan di sini, entah settingan saya atau gimana. Tapi yang jelas ini bisa connect tapi belum dapat internet dari ISP atau servernya. Nah ini kan belum bisa. Coba kita analisa. Dan di sini kemampuan problem solving yang kita miliki itu dipertaruhkan. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu dan mendapatkan kendala, kita itu harus mencari solusi atau problem solving. Mulai dari sini ya, kita cek apa yang salah gitu kan. Entah tadi belum di setting dengan sesuai atau dengan benar. Bisa jadi, saya juga nggak tahu, ini saya coba dulu. Coba kita cek lagi. Kita cek. Oke, kalau dari sistemnya kita sudah benar. Mungkin coba kita ganti di angkanya ini aja, di IP address-nya kita gunakan 15. Soalnya ini belum digunakan. Kita klik yes lagi, kita coba lagi. Kalau masih belum, berarti kenapa? Saya nggak tahu. Nah, sebenarnya setelah kita ngecek di sini dan tidak ada kendala, dalam arti semuanya benar, bisa saja ada kemungkinan tidak connect-nya ini karena propertinya tidak terpasang dengan benar. Dalam hal ini adalah konektor RJ45 yang dari ISP atau dari sumber internet tidak masuk secara pas ke router yang kita pakai. Coba, ini nggak bisa di video ini routernya ini ya. Kita coba di utak-utak ini, barangkali bisa. Tunggu dulu, bentar. Nah ini coba kita gunakan dulu. Oke. Nah, ternyata sudah bisa. Berarti dari video ini kita bisa belajar bahwa ilmu problem solving yang kita miliki itu memang diperlukan di sini, atau ilmu untuk mencari solusi. Solusi pertama tadi kita coba untuk membenarkan apa yang ada di sistem dan ternyata semuanya clear, nggak ada yang salah. Ternyata yang salah adalah di bagian hardware atau properti yang kita gunakan. Baik, sekian video yang dapat saya buat, yang dapat saya sampaikan terkait dengan remedi yang telah diminta oleh Bapak Ali Murtado selaku dosen pengampu. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak atas 1 semester ini Bapak. Kita akan jumpa lagi di semester depan. Saya akan belajar lebih giat lagi, karena sebenarnya belajar jaringan ini asik Pak, kalau kita menyukainya. Dan sejak saat jenengan ajar, saya ada sedikit demi sedikit progres kan Pak. Ada step by step atau sesuatu yang saya sukai di sebuah pembelajaran yang jenengan ampu, yaitu tentang jaringan. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau presentasi ya, kita sebut presentasi di sini, tentang konfigurasi router tenda, ya kan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.